Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Mulyningsih dengan NIM 7211419095 akan menyampaikan materi tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlakukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses. Fase pemecahan masalah ada 4. Yang pertama itu ada aktivitas intelijen. Di aktivitas intelijen ini mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua yaitu aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga itu aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang keempat itu aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada 2 model. Yang pertama yaitu model sistem umum, yaitu mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Yang kedua ada model lingkungan, yaitu untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu upaya persiapan, tahap kedua upaya pendefinisian, dan tahap ketiga yaitu upaya pemecahan. Elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Dalam suatu permasalahan sistem, terdapat pemecahan masalah yaitu manajer. Manajer dalam memecahkan masalah memiliki standar dan informasi. Standar yaitu gambaran dari situasi yang diinginkan, sedangkan informasi yaitu gambaran dari situasi saat ini. Manajer harus mempunyai solusi alternatif. Solusi alternatif ini harus mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Jika semua elemen ini dapat dikumpulkan dan manajer dapat memahaminya, solusi masalah dapat ditemukan. Selanjutnya itu memilih solusi yang baik. Itu dengan analisis. Analisis yaitu evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga yaitu penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. Ada 3 struktur permasalahan. Yang pertama yaitu masalah terstruktur, yang kedua masalah tidak terstruktur, dan yang ketiga masalah semi struktur. Masalah yang terstruktur ini terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur yaitu tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang ketiga, masalah semi terstruktur yaitu terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah-pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Jenis keputusan ada 2, yaitu terprogram dan tidak terprogram. Keputusan yang terprogram yaitu bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram itu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Permodelan matematika. Model itu adalah abstraksi dari sesuatu. Model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Ada 4 jenis model. Yang pertama ada model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafis, dan yang keempat model matematis.
Model fisik. Model fisik yaitu gambaran 3 dimensi entitasnya. Model naratif yaitu gambaran entitas yang dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Model grafis yaitu gambaran entitas yang abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Sedangkan model matematis yaitu model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan model untuk menghitung EOQ. Kelas model matematika. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimasi. Yang pertama itu ada model statis atau dinamis. Model statis itu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Sedangkan model dinamis itu menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar yang bergerak atau film. Yang kedua, model probabilitas atau deterministik. Model probabilitas yaitu model yang melibatkan probabilitas. Sedangkan model deterministik yaitu model yang tidak melibatkan probabilitas. Yang ketiga, model optimasi atau suboptimasi. Model optimasi yaitu model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan model suboptimizing atau suboptimasi yaitu memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Selanjutnya ada simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Teknik simulasi, manajer biasanya melakukan model optimasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi terbaik yang menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Selanjutnya itu permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Kapabilitas pemodelan. Kapabilitas pemodelan statis, yaitu baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kapabilitas permodelan dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Memainkan permainan bagaimana jika pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari simulasi. Antarmuka model lembar kerja. Pengguna dapat memasukkan data atau merubah langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Sistem pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS yaitu adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui chat. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gorey dan Scott Marton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi-struktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur baru untuk ditambahkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.